Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Aisan, dokter yang bekerja kepada pernikahan Ibu. Sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Zahra dong. Saya Ibu Zahra ya. Ibu Iya. Zahra berapa tahun? Ibu 23 tahun. 3 tahun. Beralamatnya di mana? Di Jalan Sumatera Barat. Jalan Sumatera Barat. Ibu yang kesini mau berobat itu siapa Ibu? Anak saya. Oh, anak Ibu. Untuk anaknya namanya siapa Ibu? Nama anak saya Dian. Oh iya. Untuk tanggal lahirnya? 2 Oktober 2023. 2 Oktober 2023 berarti usianya kira-kira 12 bulan 6 hari ya? Iya. Oke, kemudian ini perempuan Ibu ya? Perempuan. Oke, untuk alamatnya tadi sudah. Kemudian ini adiknya lahirnya normal atau enggak Ibu? Normal. Oke. Baik Ibu. Ibu kesini mau apa Ibu? Kalau boleh tahu. Saya tuh pengen tahu kayak tumbuh kembang anak saya. Oh. Soalnya katanya tuh kayaknya kurang. Mau dicek ya? Iya. Baik Ibu. Untuk tumbuh kembang sendiri nanti akan bisa dicek menggunakan Sonogram Questionnaire ya. Jadi alat itu namanya KPSP. Nah, KPSP ini nanti saya akan lihat Ibu ya, mungkin nanti saya akan berstimulasi juga. Nanti mungkin saya juga bisa tanya-tanyakan terkait riwayat adiknya itu bagaimana di rumahnya seperti itu. Ya nanti tujuannya untuk mengetahui dari tumbuh kembangnya kira-kira apakah ada gangguan nanti entah di mungkin komunikasinya bagaimana atau sosialnya bagaimana ataupun dari gerakan-gerakan yang bisa adiknya lakukan seperti itu. Kira-kira sebelumnya apakah ada pertanyaan? Cukup dong. Cukup Ibu saja ya? Bersedia. Oke, baik. Sebelumnya ini kan tadi sudah didapatkan usianya 12 bulan 6 hari. Berarti di sini untuk KPSP-nya kita harus membulatkan untuk usianya jadi 12 bulan karena dia kurang dari 16. Kalau misalnya dia 16 ke atas, dia nanti akan dibulatkan ke atas, artinya dia menjadi 13 bulan seperti itu. Nah, untuk KPSP yang akan digunakan sendiri, dia akan menggunakan KPSP yang usia 12 bulan Ibu seperti itu. Baik, kita mulai ya. Yang pertama sih saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu. Di sini ada dua kismis, kemudian saya juga siapkan pensil dan juga saya siapkan kismis. Ini kismis ya. Ini. Baik, Ibu yang pertama ini nanti adiknya tolong dipegang. Satu kan adiknya, ya. Nah, di sini kita akan lihat apakah adiknya ini dia bisa menggunakan KPSP-nya dengan benar atau tidak. Kemudian saya akan tarik ya, ambil secara perlahan apakah adiknya ini menggenggam erat atau tidak seperti itu. Kemudian apakah saya merasakan kesulitan saat mengambil pensil dari sini, ya artinya dia gerakannya bagus. Selanjutnya di sini nanti bayinya boleh dipangku, kemudian ini saya akan letakkan kismis di atas meja seperti ini. Nanti adiknya kita lihat apakah dia akan memungut dengan tangannya atau tidak. Oke, di sini adiknya bisa mengambil atau memungut kismis dengan cara gerakan ini ataupun menggerakkan. Kemudian di sini kita akan letakkan 2 kubus pada tangan adiknya, adik punten ya, pegang. Nah, kemudian kita lihat dari adiknya ini apakah dia akan menyatukan dari 2 kubusnya ini menjadi satu sebetulnya atau tidak. Nah, di sini kita lihat dia bisa melakukan mempertemukan 2 kubusnya seperti itu. Kemudian kita akan cek apakah si adiknya ini bisa menirukan kata-kata yang akan saya sebutkan. Adik, coba bilang mama, papa, ibu, ayah. Oke, ya di sini ada gangguan ya, dia tidak bisa untuk mengulanginya seperti itu. Satu. Kemudian Ibu, kalau adiknya sendiri, kalau misalnya di rumah itu dari misal posisi dia tiduran atau kan dia bisa berdiri sendiri nggak? Nggak bisa dong, kalau misalkan sendiri harus dibantuin. Gitu ya. Baik. Kemudian kalau adiknya ini misal dari posisi tiduran ini ataupun tengkurap, dia bisa duduk sendiri atau tidak? Kalau duduk mah bisa. Duduk bisa, oke. Kemudian Ibu kalau misal adiknya teh lagi ini misal megang sesuatu yang harusnya nggak dilakukan itu, terus ibu bilang jangan deh, jangan gitu. Apakah adiknya kira-kira mengerti perkataan itu? Enggak dong, suka Enggak. ya, suka aja kayak tetap bilang.
Terus ibu kalau misal mungkin istilahnya teh main petak umpet gitu ya ibu, jadi ibu muncul kemudian menghilang. Ini adanya apakah nyariin atau tidak biasanya? Itu juga acuh nggak acuh. Dia nggak mencarinya bu ya? Iya enggak. Oke. Kemudian kalau misal si adiknya ini kalau misal ketemu orang yang baru ibu, apakah dia kayak suka malu-malu gitu? Enggak suka malu-malu. Berarti sama ibunya atau pengasuh itu juga normal-normal aja ya? Oke. Kemudian biar ibu boleh tolong adiknya ini berdiri sebentar ya. Berdiri, ini kita biarkan ibu adiknya berdiri tanpa pegangan selama 30 detik atau lebih. Kita lihat apakah dia bisa atau tidak. Di sini dia bisa ya. Baik ibu, di sini saya instruksikan terlebih dahulu ya, ibu yang untuk hasilnya tadi di sini adik itu dia tidak bisa meniru kata-kata saya, kemudian dia juga tidak mengerti tidak bisa berdiri sendiri ya. Kemudian dia juga tidak mencari ketika misal ibu kayak menghilang terus muncul gitu-gitu. Sama dia juga tadi tidak mengerti kata jalan ya dia. Baik. Jadi di sini saya simpulkan untuk hasilnya itu 6. Untuk interpretasi sendiri 9 sampai kalau dia nilainya 9 sampai 10 dia artinya perkembangannya sesuai dengan umurnya. Kalau misal 7 sampai 8 dia itu meragukan itu, dan di bawah itu 6 ke bawah itu ada gangguan ya seperti itu. Nah di sini di interpretasinya itu ada mungkin gangguan ibu ya. Jadi nanti untuk adiknya sendiri dia mungkin akan saya rujuk ibu ya ke saya akan rujuk ke RS, rujukan untuk tumbuh kembangnya yang level 1 nanti akan saya buatkan untuk suaranya sendiri ya bu ya. Seperti itu. Jadi di sini ada kemungkinan ada penyimpangan ibu ya pada adik itu ya. Jadi yang dia bisa dirujuk saja karena memang sudah mungkin ada gangguan ibu seperti itu. Nah mungkin kalau misal si adik ini tidak mungkin poinnya 7 sampai 8 nanti ibu bisa bantu stimulasi ya. Ibu juga bisa bantu stimulasi anaknya dengan gerakan-gerakan ataupun dengan melatih untuk bicara ataupun dia latih untuk sosialisasi bertemu dengan orang-orang yang asing juga ya seperti itu. Nanti ditemenin jadi supaya adiknya kira-kira tidak malu lagi gitu ya seperti itu. Kemudian mungkin ibu bisa cek juga dari makanannya ya, pastikan makan yang ada terima itu bergizi ya. Supaya nanti tumbuh kembangnya juga bagus ibu, harapannya seperti itu. Kemudian nanti mungkin ibu bisa cek lagi ya setelah mungkin hari ini nanti sudah dicek dirujuk, semoga hasilnya bagus ya, adiknya bisa tumbuh kembangnya bagus. Mungkin nanti jika sudah seperti itu ibu bisa kembali lagi ke sini seperti itu untuk cek lagi apakah adiknya kira-kira sudah ada kemajuan untuk tidak seperti itu ya, di bulan 15 ataupun nanti bulan-bulan yang lainnya. Dan mungkin yang terakhir ya ibu mungkin tetap berkunjung ya bu ya untuk cek dari adiknya ini setiap bulannya dari bulan 12 ya sepertinya, kemudian pada bulan 15 ya bu ya, dan juga nanti pada bulan 18, 21, 24, 30, 36, 40 dan seterusnya. Oke bu, mungkin seperti itu. Apakah ada yang bertanya sebelumnya? Cukup. Baik, jika tidak ada ya terima kasih bu ya, semoga nanti akhirnya bisa cepat sembuh dan tumbuh kembang dengan